Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi washabihi wa ala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita lanjutkan materi kuliah hadis. Akam hari ini adalah kita bicara tentang babul khulu. Babul khul'i. Halaman 430, hadis 1036 ya. 1036. Khulu ini diatur di dalam KAI dalam pasal 116 ya. 116 adalah pasal yang mengatur tentang khulu ya. 161 perceraian dengan cara khulu mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk ya. Kemudian dalam pasal 124 disebutkan khulu harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 116 ya. Pasal 116 ini adalah pasal-pasal yang penjelasan tentang perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan ya. Salah satu pihak berbuat zina, salah satu meninggalkan pihak lain selama 2 tahun, salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara, salah satu pihak melakukan kekejaman ya. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, salah satu pihak mendapatkan cacat badan antara suami istri atau menurut terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak dapat harapan akan hidup rukun dan damai dalam rumah tangga ya. Peralihan agama atau murtad itu di antara pasal 116 ya. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Basar radhiyallahu anhu ana murata Sabit bin Qais atat an-nabiy sallallahu faqalat ya Rasulullah, bahwa riwayat Ibnu Abbas ini menjelaskan bahwa ada seorang perempuan istri Sabit bin Qais, seorang perempuan istri Sabit bin Qais suwana atau datang kepada Nabi, kemudian dia bertanya. Artinya datang kepada Nabi mengadukan tentang problem daripada rumah tangganya. Faqalat, kemudian istri Sabit bin Qais ini bertanya, ya Rasulullah, Sabit ibnu Qaisin ma ibu alaihi ulqin waladini. Jadi Sabit bin Qais ini aku tidak mencela ya, tidak mencela tentang keberadaan beliau ya, dari segi apa? Dari segi etikanya, dari segi akhlaknya, dari segi perangainya. Dan aku tidak mencela, tidak menyacat dari segi apa? Dari segi pengamalan keagamaannya, dari segi pemahaman dan pengamalan tentang ajaran agamanya. Walakin akrahu al-kufra Islam, tapi aku tidak suka ya adanya perlakuan yang tidak menyenangkan ya, yang tidak baik lah di dalam pandangan Islam ya. Sebagaimana dalam pasal 116 tadi itu pada poin D 116 pada poin D bahwa salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan itu mungkin termasuk dikategorikan walakin akru al-kufra Islam, melakukan kekejaman dan penganiayaan ya, melakukan KDRT lah yang membahasakan pada pihak lain ya. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah menjawab bertanya. Para Rasulullah bertanya kepada istrinya, istri Sabit bin Qais, atarudin alih hadikatahu, apakah kau akan membalikan kepada Qais tadi itu hadis kau akan kebunnya. Ini adalah bahasa metafor, bahasa kiasan ya, bukan bahasa yang bahasa majas, bahasa simbolik ya. Apakah kau akan mengembalikan kepadanya tadi kau tahu akan kebunnya? Faqalat, kemudian istri Sabit bin Qais tadi itu menjawab na'am, iya ya. Dia menjawab na'am.
Kemudian Rasulullah mengatakan, faqala Rasulullah Akbil Iqbal al-Khadiqah, ya. Iqbal al-Khadiqah, terimalah kebunnya. Artinya pemberian uang dari sejumlah uang dari pihak istri itu suruh menerima Sabit bin Qais. Wa tallikha, dan ceraikanlah istri kamu tadliqata dengan talak satu. Rawahu al-Bukhari. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat dari Imam Bukhari, wa amarahu bitolaqatiha. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada Qais bin Sabit untuk menceraikan istrinya, ya. Untuk menceraikan istrinya. Wali Abi Dawud, dalam riwayat Abi Dawud, wa Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi, wa hasanahu, dan Imam At-Tirmidzi menilai hadisnya, kasus Sabit bin Qais adalah kualitas hadis hasan. Apa kata Imam At-Tirmidzi? Riwayat At-Tirmidzi, annam ru'ata Sabit, sesungguhnya istri Sabit bin Qais ini iftala'at, jadi melaksanakan minta khulu, ya, mengajukan khulu, artinya dengan memberikan sejumlah uang kepada suaminya agar dia menceraikan kepada istrinya. Minhu, dari Sabit bin Qais. Faja'ala, maka menjadikan nabi idahnya istrinya Qais, istrinya Sabit bin Qais, haidatan, satu kali masa haid. Kemudian hadis yang disebutkan dari hadis 136, syarhul kalimat, penjelasan kata-kata atau kalimat di dalam hadis. Al-khulu itu al-lughatan, menurut bahasa adalah firaqu zaujati. Jadi perceraian. Firaq itu perceraian, perpisahan atau perceraian istri yang datangnya dari istri bibatin, dengan memberikan kompensasi, ya, yang datangnya dari istri itu min gori, atau dari pihak yang lain. Jadi istri memberikan sejumlah uang sebagai kompensasi agar suaminya menceraikan, yang diberikan kepada suaminya. Itu makna khulu secara bahasa. Kemudian wasyar'an, dan secara terminologi, firaqu zaujati adalah cerainya istri. Firaqu zaujati adalah perceraian, cerainya seorang istri min zaujia, dari suaminya, alamalin, dengan memberikan sejumlah uang, ya, sejumlah uang atau sejumlah harta, ya khuduhu min, ya, yang diambil oleh suami itu dari pihak istrinya, au min ghairi, atau di pihak lain, bialfadin maksudin dengan kata-kata yang khusus, ya, dengan kata-kata yang tertentu. Hadis 1037. Wa fi riwayati Amr bin Shu'aib, dalam riwayat Amr bin Shu'aib, Nabi yang sumber dari ayahnya, anjadi dari neneknya, Inda Ibnu Majah, menurut riwayat Ibnu Majah, Anna Sabit ibn Qais, sungguhnya Sabit bin Qais, kana damiman, ia adalah seorang yang tidak tampan, ya, tidak cakep lah, tidak menarik gitu lah. Wa anna damiman, ya, wa anna mrawatahu, sungguhnya istrinya, qalat, berkata, dari istrinya itu karena melihat suaminya tidak menarik, tidak pede, ya, sehingga dia mengatakan, laula makhafatullah, kalau seandainya aku tidak takut kepada Allah, tidak dakhala alayya, kalau dia mengajak melakukan hubungan senggama dengan aku, la basaqtu fi wajhihi, maka aku akan ludahi wajahnya. Jadi memang mungkin karena tidak cinta, ya, tidak menerima dengan secara utuh kehadiran suami di hadapannya, ya, karena tadi faktor-faktor dari itu, mungkin buruk perangainya, sudah melakukan kekerasan, sudah tidak tampan, pribadinya,
karakter orangnya tidak menyejukkan, sehingga mungkin istri menjadi tidak simpati ya. Kemudian hadis 1038 wali Ahmad dalam riwayat Ahmad bin hadis Sahl bin Abi Qasmah bersumber dari hadis Sahl bin Abi Qasmah wa kana dzalika awal khulqin fi Islam. Jadi kasusnya Sabit bin Qais ini adalah pertama kali peristiwa khulu ya. Khulu yang pertama kali terjadi oleh Islam adalah kasusnya Sabit bin Qais ya. Hadis 1036 dan 1038. Pertama adalah mayustabatu minal hadis. Jadi beberapa kesimpulan hukum yang dipetik dari hadis 1036 dan 1038. Pertama adalah masyru'iyatul khul'i. Ini adalah dasar legalitas tentang khulu' di dalam Islam ya. Jadi sebagaimana penjelasan tadi di definisinya ya, bahwa khulu adalah sebuah peristiwa hukum di mana seorang istri bisa diceraikan oleh suaminya, tapi dengan kompensasi memberikan sejumlah uang yang diberikan kepada suaminya dengan menggunakan lafaz-lafaz yang khusus ya. Wa annahu furqatun, bahwa khulu adalah sebuah furqah, sebuah perceraian jayatun yang legal, yang boleh. Jadi khulu itu adalah perceraian, tapi tadi bukan talak, tapi furqah. Yang nanti dijelaskan bahwa khulu adalah masuk faskun ya. Fasahnya perkawinan, bukan perceraian. Inal khul faskun, jadi memfasah daripada perkawinan ya. Mana furqatun jayatun, bahwa khulu adalah sebuah perceraian yang dibolehkan. Furqatun perpisahan atau perceraian yang dibolehkan bisyariati Islamiyah dalam pandangan hukum Islam. Jadi punya legalitas, punya legal standing dari aspek hukum tentang adanya khulu dalam pandangan Islam. Yang kedua, wujubu kaunil khul'i, keharusan keberadaan khulu itu ala iwatin, harus dengan memberikan sejumlah uang ya. Jadi kalau khulu maka muaranya harus ada kompensasi yang diberikan oleh suami kepada, jadi yang diberikan oleh istri kepada suami. Itu adalah khulu yang berbeda dengan perceraian, dengan talak ya. Wa ibaha di akhdiri zauj. Jadi boleh seorang mengambil kompensasi uang yang diberikan oleh istri itu bagi pihak suami. Jadi artinya punya legalitas hukum ya, halal artinya ya. Halal. Jadi seorang suami mengambil uang yang diberikan oleh istri, maka dia mau menceraikan tentu agar mau menceraikan kepada istrinya. Yang ketiga adalah talabuz zaujati al-khul'a mubahun. Jadi tuntutan seorang istri untuk akan minta khulu kepada suaminya itu mubahun, adalah dibenarkan secara hukum, dibolehkan secara hukum ya. Talabuz zaujati al-khul'a, permintaan seorang istri untuk minta khulu itu adalah mubahun, dibolehkan ya. Artinya tidak bertentangan dengan hukum Islam, tidak dengan aturan-aturan hukum. Idza karihat az-zauja ya, apabila istri itu merasa tidak nyaman, tidak suka dengan perilakunya ya, sebagaimana diatur di dalam pasal 116 itu. Mungkin istri suami itu selalu melakukan kekerasan, kekejaman, KDRT ya, memperlakukan istri tidak selayaknya ya, atau mungkin tidak memberikan nafkah secara ekonomi ya. Jadi mungkin rumah tangganya merasa tidak nyaman ya, maka dibolehkan ya. Di sini dikatakan tidak karihat az-zauja, apabila istri tidak simpati, tidak cinta lah kepada suaminya, diusi usratihi. Jadi ketidaksukaan istri itu karena apa? Su'i usrati, buruknya cara memperlakukan, cara mempergauli. Jadi membangun komunikasi, membangun relasi antara suami dengan istri
suami itu tidak baik ya. Ya, jadi mungkin merasa tidak dihargai, merasa tidak dihormati, merasa tidak diperlakukan ya, sebagaimana umumnya ya, orang perempuan ya. Atau juga faktor yang kedua adalah kubuhi mandorihi, atau buruknya penampilannya, pandangannya. Jadi suami itu adalah katakan tidak ganteng lah ya, tidak tampan ya, tidak pantas untuk diajak jalan bersama kalau orang sekarang ya, mungkin diantaranya itu ya, nggak setara ya, tidak setara ya, bukan harus perfect tapi tidak seimbang tadi itu ya. Itu adalah poin yang kedua, alasan-alasannya. Jadi diperbolehkan khulu itu kalau memang tadi itu poin pertama adalah karena suami melakukan kekerasan, kekejaman, penganiayaan, dan tindakan-tindakan yang sangat membahayakan secara fisik dan secara psikologis daripada istrinya ya. Yang kedua adalah auqub fi mandurihi, atau penampilannya tidak menarik ya. Au qasrihi, atau mungkin postur tubuhnya yang pendek ya. Ya, postur tubuhnya yang pendek ya. Walaupun mungkin kondisi seperti itu, tapi kalau memang perlakuan suami pada istri itu ada kenyamanan, ada keteduhan, kedamaian, mungkin juga istri tidak melakukan menuntut adanya minta khulu ya, karena merasa tidak tenang batinnya, tidak ada kedamaian dalam rumah tangga. Kalau rumah tangga adalah merupakan di tepian jurang neraka ya. Wana hidzalika, atau hal yang lain minal umuril munafirati, dari hal-hal perkara-perkara yang membuat tidak nyaman. Munafirati artinya membuat tidak suka, hal yang membuat tidak suka. Allati la ta'udu, yang hal-hal tersebut tidak kembali, la ta'udu, tidak kembali, ila naqsi fitin, terhadap kurangnya dari ajaran agama. Jadi kalau agamanya, ibadahnya oke ya, ibadahnya oke, pemahaman keagamanya oke, tapi implementasi di dalam membangun relasi antara suami istri itu tidak sesuai dengan pemahaman agamanya ya. Prakteknya itu jauh panggang dari api, itu mungkin diantaranya itu ya. Wa in kana tata'allaqu bin nafsi, jikalau hal-hal yang membuat tidak simpati itu, wa in kana wa idza kana apabila ada al-umur munafirah, hal yang membuat tidak suka dari itu, tata'allaqu berkaitan bin nafsi dengan kekurangan pribadinya, kekurangan perseorangannya ya, performannya misalnya, bin nafsi fitin ya, dari aspek apabila kekurangan yang ada pada pribadi suami itu adalah terkait dengan persoalan agama, famin babi aula, apalagi yang terkait dengan persoalan yang menyangkut urusan agama ya. Hal-hal yang tidak terkait dengan urusan agama, melakukan kekejaman, melakukan kekerasan, melakukan perlakuan yang tidak nyaman ya, tidak menempatkan posisi itu sebagai mitra dalam rumah tangga ya, seakan-akan dianggap sebagai pembantu misalnya, tidak dihargai, tidak dihormati ya, tidak ditempatkan istri itu sebagaimana layaknya istri-istri orang lain ya, sehingga merasa tidak nyaman ya. Itu aja boleh, apalagi hal yang menyangkut persoalan agama, masalah ibadahnya, masalah hukum-hukum yang terkait dengan hak kewajiban istri kepada suami atau suami kepada istri ya, lebih-lebih hal yang terkait dengan itu. Yang keempat adalah sifatul khulu bi zawjaini. Jadi sahnya khulu itu harus berdasarkan adalah persetujuan daripada suami istri. Jadi kalau memang keduanya tidak setuju ya tidak sah secara hukum ya. Sifatul khulu bi zawjaini, sahnya peristiwa terjadinya khulu itu ada kesepakatan persetujuan dari pihak suami istri. Wa in kanatil halu mustaqimatan bainahuma,
sekalipun kondisi rumah tangganya adalah ya aman-aman aja, ya. Mustaqimatan, lurus, tegak lurus, artinya tidak ada masalah, ya. Jadi ekonominya lancar dan skalanya, ya, tapi mungkin kalau tadi itu terjadi ada kekerasan dan skalanya, ya, juga dianggap tidak ada gunanya, ya, untuk meneruskan membangun sebuah mahligai rumah tangga. Wa in kanatil khalat mustaqibatan bainahuma. Yang kelima adalah jawazu qawlil iwadi fil khul'i aktsar min as-sadaqah. Diperbolehkannya keberadaan iwad, atau artinya uang yang diberikan kepada dari istri pada suami itu fil khul'i aksar, boleh lebih banyak daripada mas kawin ketika dalam perkawinan, ya. Diperbolehkan melebihi jumlah mas kawin, tidak ada masalah, ya. Yang keenam adalah wukul khul'i bilah ditolak. Jatuhnya khulu itu dengan kata-kata tolak, ya. Jatuhnya khulu itu dengan kata-kata tolak, sebagaimana dituangkan di dalam pasal 116 tadi itu, ya. 161 bahwa perceraian dengan jalan khulu mengurangi jumlah talak dan tidak dapat rujuk, ya. Kemudian di dalam pasal 125, pasal 124, khulu harus dirasakan atas alasan perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 116. Poin-poin yang ada di pasal 15 adalah ada 8 poin, ya. Kemudian nomor 7, innal khul'a fasfun, bahwa khulu adalah sebuah fasah, ya. Jadi pembatalan, ya. Pembatalan dalam rumah adalah fasah, ya, rusaknya sebuah perkawinan, ya. Jadi kalau fasah ada mengajukan ada syarat-syarat usul-usul yang memang yang rusak, ya, fasahnya perkawinan, ya, rusaknya sebuah perkawinan. Jadi ketika terjadi khulu, maka perkawinan itu menjadi rusak, ya. Dan tentunya ini harus mengajukan gugatan ke pengadilan, ya. Gugatan ke pengadilan, nanti hakim akan berarti walaysa bitolakin, dan bukanlah tolak, ya. Karena yang mengajukan adalah pihak istri, ya. Kan kalau tolak adalah mengajukan pihak suami. Kama rajahu al-muhaqqiquna, sebagaimana dikuatkan oleh ulama-ulama yang ahli dalam menetapkan hukum dengan dalil-dalilnya, ya. Minhum di antara ulama-ulama itu adalah As-Sun'ani wa Syaukani, adalah pendapat Imam Syaukani. As-Sun'ani Imam Syaukani, Syaukani dalam kitab Al-Autor, Naul Autor, kemudian As-Sun'ani dalam kitab Subul Salam. Yang ke-8, inna waqi'ata Sabit bin Qais, sesungguhnya peristiwa Sabit bin Qais ini adalah awal khul'in fil Islam. Jadi pertama kali terjadinya khul dalam Islam adalah kasusnya Sabit bin Qais, ya. Wa zama al-ba'd, sebagian ulama menduga bahwa annahu awal khul'in fil Arab, ya. Bahwa peristiwa Sabit bin Qais adalah pertama kali terjadinya khulu di kalangan bangsa Arab, ya. Ya, tapi itu adalah peristiwa khulu yang terjadi pada masa Islam, artinya pada masa Rasulullah SAW, yang menjadikan dasar referensi boleh terjadinya boleh melaksanakan khulu dalam Islam, ya. Baik, tema tentang khulu hadis 1036 sampai 1038, ya. Lalu itu saja untuk bahasan kita hari ini adalah bicara tentang khulu. Mudah-mudahan dipahami maknanya dan juga dipahami artinya, ya, poin-poin yang dimuat di dalam hadis tentang khulu ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.